Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar semacam materi baru, yaitu namanya fungsi, atau bisa dibilang bahasa Inggrisnya function. Jadi sebenarnya function ini buat memungkinkan kita membuat potongan kode ya, potongan-potongan kode yang bisa dieksekusi berkali-kali gitu ya, tanpa perlu kita harus tulis ulang seluruh potongan kode gitu ya. Jadi di sini sebenarnya fungsi ini bisa membuat kita jadi lebih efektif sebagai programmer dan kita tentu saja bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu yang lebih susah ya dengan adanya fungsi ini. Jadi mungkin langsung aja kita mulai di sini. Pertama-tama kita harus pakai kata kunci def buat bikin function ini. Setelah kata kunci def sini ada nama fungsinya. Misalnya say hello deh. Say hello. Terus ada titik 2 juga ya di sini. Dan jangan lupakan ada buka tutup kurung di sini buat nanti isi parameter. Nanti aku jelasin. Pertama-tama kayak gini dulu. Kita buat tanpa parameter ya. Kita langsung aja. Oh iya, jangan lupa setelah ada titik 2 ini kan spasi ya. Pastikan di sini ada ruang biar dia itu kalau potongan kodenya itu ada di dalam fungsi say hello ini ya. Jadi misalnya aku mau ngasih kode print hello. Setelah itu cara pakai fungsinya tinggal panggil aja say hello. Terus jangan lupa buka tutup kurung juga. Kita coba run. Dan di sini keluar hello. Nah, ini kita coba dulu run kalau nggak pakai si buka tutup kurung ini ya. Apa yang bakal terjadi di sini? Dan nggak bakal terjadi apa-apa ya setelah kita run. Tapi sepertinya kalau di selain replit ini kayaknya ada error ya. Jadi intinya harus pakai buka tutup kurungnya juga. Nah, di sini mungkin ya ini keluar ya hello. Di sini kita coba tambahin si parameter ya. Jadi misalnya parameter namanya bebas kayak nama. Terus kita tambahin juga di sini nama. Setelah itu kita kasih argumennya misalnya Fadin. Dan di sini kita run dulu nanti baru aku jelasin. Nah, hello Fadin. Oke, ini harus ada spasi sedikit. Nah, jadi lebih baik ya. Jadi parameter sama argumen ini tuh kayaknya sih dua hal yang berbeda ya. Enggak sih. Emang benar. Parameter itu yang ini yang buat nampung nilai gitu, dia jadi namanya parameter. Terus bisa dipakai di dalam fungsinya. Kalau sedangkan argumen itu ini ya, yang sama pas kita panggil si fungsinya ini. Jadi itu nilai yang bakal kita kasih, terus bakal ditampung sama si parameter ini. Sebenarnya parameternya bebas, mau kayak ABC, asalkan ya ini misalnya sama ya, jadi kodenya nggak bakal error. Dan ya seperti itu. Terus kalau misalnya kalian nanya kita nggak ada si argumen ini, padahal di sini kan perlu ada parameter ya. Kita coba run. Tuh, dia bakal error. Katanya missing one required positional argument, yaitu ABC. Jadi si ABC ini intinya harus gak boleh kosong ya. Dan kalau misalnya kita tambahin, jadi kan di sini tuh ada default ya. Default parameter misalnya namanya apa ya? Default aja ya, default. Dan di sini ya benar-benar default dia ya. Jadi misalnya kalau kita run hello default. Jadi dia itu semacam
default, dan di sini kalau walaupun nggak kita kasih argumen, dia tetap bakal pakai si yang ini, si default ini. Oke, kita langsung coba. Misalnya, terus oh ya, salah satu lupa. Kita sebenarnya punya lagi satu, kita buat dulu deh yang baru. Ini kita hapus saja. Nih, misalnya mau main sama angka, misalnya tambah, kita pakai pertambahan di sini, terus misalnya A dan B. Lalu kita kasih ini. Terus, nah ini aku mau kasih tunjuk kalian satu kata kunci lagi, yaitu return ya. Kita lihat kata kunci return. Jadi dia itu hampir mirip sama si print ya. Tapi nanti bisa kalian lihat perbedaannya. Terus misalnya kita pakai, nggak perlu print. Kita langsung tambah aja, panggil. Misalnya berapa ya? 10 sama 20. Ini ya. Dan di sini bisa kalian lihat parameternya itu boleh ada 2 ya. Karena kan ya ini kan mau nambah ya. Terus di sini return ini mirip sama si print. Cuman bedanya, kita run dulu. Nah, di sini nggak terjadi apa-apa ya, karena kita si return ini dia bakal gimana ya bahasanya, balikin nilai yang udah ditambah ini ya kan, A tambah B kan ya 30 ya. Terus dia bakal balikin lagi nih. Nah, setelah dibalikin bisa kita tampung ke variabel. Misalnya hasil tambah ini, terus baru kita print deh hasilnya. Nah, kita run, baru keluar 30 ya. Dan di sini kalau misalnya kita pakai print, kita coba run, yang bakal terjadi di sini itu ya ini known hasil. Di dalam hasil ini nggak ada nilai ya, karena print itu ya langsung print gitu. Jadi kalau misalnya kita ini, kita run lagi, nah dia langsung keluar 30 karena di sini perintahnya langsung print ya. Jadi mungkin perbedaan utamanya itu kalau return itu dia bisa ditampung nilainya, sedangkan yang print itu ya langsung di print gitu ya. Jadi gimana kalau misalnya ada print sama return? Nah, di atas kan itu tadi print, sekarang ini ada return juga ya. Kita coba. Ya, masih normal. Terus kita pakai, kita tampung di variabel hasil, terus di print juga hasilnya. Dan ya gini, dia jadi kayak ada 2 30-nya. Sebenarnya nggak masalah, tapi kayaknya kita nggak biasa pakai kayak gini ya. Jadi pilih salah satu aja gitu ya. Kalau bisa sih return ya, karena ada bisa di save atau disimpan. Nah, terus misalnya nih ada lagi ya. Mungkin kita coba apa ini ya? Nah, masih kayak gini aja deh. Oke, return. Terus tambah. Misalnya 10,20. Iya, jadi aku lupa kasih tahu kalau misalnya yang A ini tuh 10 ya. Terus yang B ini 20. Jadi semacam berurutan gitu. Terus kalau kita kurang nih. Oke, ini harus
ini dulu deh. Nah, print hasil seperti ini dan hasilnya minus 10. Jadi dia urut-urutan ya. Terus ada lagi misalnya tipe data parametersnya ini gimana. Nah, misalkan ya kita mungkin langsung pakai print aja di sini. Biar gampang. Terus mungkin kita langsung aja panggil tambah 10,20. Nah, kalau kayak gini kan ini ya hasilnya jadi 30. Sedangkan kalau misalnya kita yang kasih argumennya itu dia string 10 dan 20, kita run, kita lihat ini outputnya jadi 1020 ya. Ini tuh karena ya string ya, jadi si plus di sini itu kayak digabungin ya, bukan ditambah beneran. Jadi dia bakal tambah si string 10 ini terus digabung sama string 20 ini. Jadi bisa dibilang Python itu dinamis ya. Tuh bisa kalian lihat, kalau misalnya nggak ada string di sini, yang bakal terjadi dia bakal tetap nambah ya. Jadi intinya kayak gitu. Mungkin fungsi ini sudah cukup, kita bakal lanjut ke yang lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.